Salam sehat untuk semuanya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal dari UNSD 2019. Soal yang pertama, hasil dari 48.002 dikurang 28.789 ditambah 14.889 adalah. Nah, caranya pertama kita harus mengurangkan yang 48.002 dikurang 28.789. Hasilnya 19.213. Nah, tambahkan saja dengan yang 14.889. Maka hasil dari itu 34.102. Jawabannya itu adalah A. Soal yang kedua, hasil dari negatif 1560 dibagi negatif 24 dikali 37 sama dengan. Nah, untuk jawabannya ini itu karena setara, jadi kita bisa mau yang mana dulu, mau yang dibagikan dulu ataupun yang dikalikan. Nah, di sini kita bagikan dulu yang negatif 1560 dibagi 24. Hasilnya itu 65. Kenapa bisa 65? Karena negatif kali negatif itu sama dengan positif. Jadi positif 65. Nah, 65 itu kalikan aja dengan 37. Maka hasilnya adalah. Nah, jadi hasilnya adalah 2405. Hasil dari 65 dikali 37. Hasilnya 2405D. Soal nomor 3, hasil dari 90 dikurang 18 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 dibagi akar 3. 13.824. Akar dari 13.824 itu ya. Nah, kalau ada seperti ini soal dalam kurung terlebih dahulu kita kerjakan. Nah, di sini 90 dikurang 18 akar 2 sama dengan 72 akar 2. Lalu kita tambah dengan 12 pangkat 2. Nah, setelah itu kita bagikan dengan akar 3 dari 13.824 tadi. Nah, yang akar 3. Nah, jadi kita setarakan dulu. Nah, untuk yang 72 pangkat 2 itu hasilnya 5.184 ya. Nah, ditambah dari 12 pangkat 2 hasilnya 144. Nah, dibagi dengan 24. 24 itu tadi dapatnya dari akar 3 yang dari 13.824 itu hasilnya 24 akarnya. Nah, setelah itu 5.184. 144 dibagi 24 hasilnya 6. Jadi 5.184 dibagi 6 hasilnya adalah 5.190. Jawabannya itu adalah C. Nah, kita ke soal nomor 4. Urutan pecahan dari yang terkecil adalah. Nah, di sini kita ambil sampelnya terlebih dahulu dari option A. Nah, di situ 286% dibagi 100. Kenapa dibagi 100? Karena kita akan ubah ke desimal. Nah, itu hasilnya 2,89. Nah, yang kedua 26 dibagi 9 sama dengan 2,88. Nah, yang ketiga 2,87 itu tetap. Nah, karena tetap kan. Nah, untuk nomor 4 22 dibagi 25. Nah, itu hasilnya itu kan 72 per 25 sama dengan 2,88 juga. Nah, setelah itu 17 dibagi 19 hasilnya itu 55 per 19 sama dengan 2,895. Itu kita ubah ke desimal supaya di koma. Jadi pecahan dari yang terkecil adalah. Nah, untuk mengurutkannya tadi kan kita sudah mengubahnya ke desimal. Jadi 286 tadi itu
2,86%, terus 2,78 tetap, setelah itu 22 per 25, setelah itu 22 per 9, setelah itu 17 per 19. Jadi jawabannya adalah B. Itulah urutannya yang pecahan dari yang terkecil. Nah, untuk soal nomor 5, hasil dari minus 1837 dikurang 7917 dibagi negatif 13 dikali negatif 17 adalah hasilnya itu. Nah, di sini kalau ada soal yang seperti ini, kita kerjakan dulu dia yang di kurang yang dibaginya atau di dalam kurungnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita bagikan dulu yang 7.900, yang min 1.837 kita turunkan saja ke bawah. Nah, yang 7.917 kita bagi dengan min 13. Hasilnya itu 609. Kita kalikan dengan min 17. Yang di atas tadi kan belum diapa-apai, jadi kita kalikan. Setelah itu kita turunkan lagi yang min 1837. Nah, hasil dari 609 dikali min 17 itu 10.353. Nah, kita kalikan dengan min 1837, hasilnya min 12 190. Jawabannya adalah A. Nah, kita ke soal nomor 6. Nah, misalnya itu harga pensil, keterangannya ya nih, keterangannya misal harga pensil sama dengan A. Nah, setelah itu sudah ada di soal juga, harga pulpen sama dengan B, harga penghapus sama dengan C, harga buku tulis sama dengan D. Nah, setelah itu kita lihat dulu soalnya ya. Maaf ya, kelewatan. Nah, setelah itu kita simak dulu dari soal yang diminta gitu, dari soalnya. Oke. Nah, Andi membeli 3 pensil, 2 ballpoint, 2 penghapus, dan beberapa buku tulis. Setiap pensil itu harganya Rp2.500, ballpoint Rp2.750, dan penghapus Rp1.050. Nah, harga setiap buku tulis Rp1.500. Lebih mahal dari penghapus. Andi membayar dengan 4 lembar uang Rp10.000. Andi menerima pengembalian 3.000 banyak buku tulis yang dibeli Andi adalah, nah, misal harga pensil itu kita samakan A, harga pulpen B, harga penghapusnya C, harga buku tulisnya itu D. Nah, harga pensil 3 kali 2.500. Kan 3 tadi pensilnya, jadi kita kalikan dengan harganya. 1 kan 2.500, jadi sama dengan 7.500. Nah, harga pulpen 2 kali 2.750 sama dengan 5.500. Nah, sekarang harga penghapus 2 kali 1.500. Nah, sama dengan 3.000. 2 tadi penghapusnya kan, kita kalikan dengan harganya 3.000. Nah, untuk harga buku tulis itu kita ibaratkan C, karena yang diketahui tadi hanya harganya aja 1.500, tapi nggak tahu berapa gitu kan, nggak tahu berapa buku gitu pembagiannya, tapi satunya 1.500, jadi 1.500 ditambah 1.500 sama dengan 3.000. Nah, di sini untuk hitung jumlah uang yang dibelanjakan Adi dengan menggunakan cara sebagai berikut nih. Jumlah uang dibelanjakan 4 kali 10.000 sama dengan 40.000, ya kan. Nah, dikurang 3.000 nya kita turunkan ke bawah, Nah, jadi 40.000 tadi kita kurang 3.000 sama dengan 37.000. Nah, jadi langsung kita apakan aja, 3A ditambah 2B ditambah 2C ditambah XD sama dengan 37.000. Nah, 3 yang buka kurung 2.500 ditambah 2 buka kurung 2.750 ditambah 2 buka kurung 1.500
ditambah X buka kurung 3.000 sama dengan 37.000. Nah, kita tambahkan yang udah ada yang kita kalikan di atas tadi. Nah, jadi 7.500 ditambah 5.500 ditambah 3.000 ditambah 3.000. Kan udah kita ada tadi di sana penjabarannya yang 3 kali 2.500 sama dengan 7.500. Yang 2 dikali 2.500 sama dengan 5.500. Nah, yang 2 dikali 1.500 300, terus yang X tadi itu kali 300. Nah, selanjutnya hasilnya itu kan 37.000. Nah, 37.000 16.000 ditambah 3.000 makanya jadinya 37.000. Nah, 3.000 X itu tadi kan X sama dengan 37.000 dikurang 16 turun ke 3.000-nya, jadi 3.000 sama dengan 21.000. Karena kan 37.000 dikurang 16.000 21.000. Nah, X sama dengan 21.000 dibagi 3.000. Jadi X adalah hasilnya itu kan kita bagi itu tadi yang 21 dibagi 3.000 sama dengan 7 buah. Jadi hasilnya adalah 7 buah dan jawabannya adalah A. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk siswa kelas 6 terdiri atas 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi berapa kelompok? Jumlah siswa banyak perempuan tiap kelompok sama banyak. Begitu juga siswa laki-laki. Paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah, nah di sini kita cari dengan cara FPB dari 64 dan 48 adalah 64 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, untuk FPB 48 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. Jadi FPB sama dengan 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Jadi 16 kelompok lah jawabannya B. Nah, kita lanjutkan ke nomor 8. Hasil dari 3 4/9 dikurang 1 3/6 ditambah 3/4 dikurang 7/12 sama dengan, nah di sini yang soal tadi kita pecahkan. Jadi kan tadi itu 3 4/9, jadi kan pecahannya 31/9, jadi kita pecahkan menjadi sederhana. Begitu dengan seterusnya ke bawah, dipecahkan menjadi pecahan sederhana. Nah, sehingga 76/36 itu sama dengan 24/36 sama dengan 21/9-nya. Jawabannya itu adalah B. Karena kan kenapa 21/9? Karena itu 36, yang 2 4/26 tadi dari situ dipecahkan lagi gitu. Jadi hasilnya 21/9 sama dengan B. Jadi jawaban nomor 8 adalah B. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 9. Ibu membeli 1/2 liter susu coklat. Susu tersebut akan ibu tuangkan ke dalam beberapa gelas sampai habis. Jika setiap gelas diisi 1/2 liter susu, maka banyak gelas yang diperlukan ibu adalah, nah di sini kita akan mengerjakannya. Nah itu kan sudah ada yang diketahui, sudah lengkap di situ kan, yang diketahui volume susu dan gelas. Nah, jadi masuk ke rumusnya, volume susu sama dengan volume gelas dikali banyaknya gelas. Jadi tadi volume gelasnya 2 1/2 sama dengan 1/2 dikali banyak gelas. Nah, 1/2 dibagi 1/2 sama dengan banyak gelasnya. Nah, di sini kita pindahkan yang kita pindahkan ke samping ya. Jadi
2/2 dikali 2/2 tambah 1/2 sama dengan banyak gelas. Nah, sama dengan 5/2 dikali 2/1 sama dengan banyak gelas. Tetap karena ditanya banyak gelas jadi sama dengan banyak gelas. Nah, jadi hasilnya adalah 5. Kenapa 5? Karena 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, 1/2 tadi kita balikkan 2/1. Nah, jadi 1 dibagi 5. Nah, untuk soal yang ke-10, Ibu Dani memotong kue menjadi berapa bagian? Beberapa potong diberikan kepada Puput dan Nafisa. Nafisa menerima 3/8 bagian. 3/4 dari roti yang diberikan Puput sama dengan 2/6 roti Nafisa. Dari roti Nafisa. Roti yang diterima Puput adalah, nah, di sini kita akan mengerjakan 3/4 X sama dengan 2/6 Nafisa. Nah, di sini sama dengan 3/4 X. Nah, 3/4 X sama dengan 8/6. Nah, dari mana 8/6? Dari itu kita dapat dari 2/6 dikali 3/4 itu dibagi 3/4 tadi. Jadi X sama dengan 8/6 dikali 3/8 dibagi 3/4. X sama dengan 3/6 dikali 3/4. Nah, di jawabannya itu X sama dengan 4/8. Jadi X sama dengan 2/3 sama dengan C. Jadi jawabannya adalah C. Nah, soal untuk nomor 11. Nah, ditentukan huruf berbeda untuk menyatakan bilangan asli yang berbeda. Nilai sebuah kata ditentukan oleh hasil perkalian bilangan-bilangan yang diwakili huruf-hurufnya. Diketahui A sama dengan 17, U sama dengan 1, dan K sama dengan 11. Sehingga A, K, U sama dengan 187. Jika nilai kata buku sama dengan 77, yang obat 714 dan kuno 165, maka yang ditanya adalah batuk. Berapa nilai dari kata batuk itu? Nah, di sini kita udah jawab ya. Kita cari jawabannya. Nah, sudah diketahui tadi A-nya itu A-nya itu sama dengan 17, B sama dengan 1, C sama dengan 11. Buku tadi 77, obat tadi 714, dan kuno 116. Maaf yang ditanya batuk ya, saya salah ketik. Nah, setelah itu kita jawab. Nah, kita duluan kan dulu yang buku tadi nilainya kan 77. Jadi B dikali U dikali K dikali U sama dengan 77. Itu tadi kan sudah ada. Jadi ke bawah. Nah, yang B dikali 1 dikali 11 dikali 1 sama dengan 77. Nah, jadi yang tadi itu udah kita kalikan, jadi turun ke bawah jadi 11B sama dengan 77. Nah, B sama dengan 77/11, B sama dengan 7. Nah, sekarang di obat kita kerjakan. Nah, obat sama dengan 714. O dikali B dikali A dikali T sama dengan 714. O dikali 7 dikali 17 dikali T sama dengan 714. O kali 119 dikali T sama dengan 714. O dikali T sama dengan 714 dibagi 119. O kali T sama dengan 6. Nah, untuk bagian kuno sama dengan 165. K dikali U dikali N dikali O sama dengan 165. 11 dikali 1 dikali N dikali O sama dengan 165. 11 dikali N dikali O sama dengan 165. Nah, N dikali O sama dengan 165/11. N dikali O sama dengan 15. Jadi
O kali T sama dengan 6 sama dengan 3 kali 2 kan itu sama dengan 6-nya. Nah, N dikali O sama dengan 15 sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi, itu kan dari mana dapat 15 dari NO tadi, yang T itu kan tadi hasilnya 15. Jadi, N kali O sama dengan 15. 15 kali 3 sama 15. Nah, jadi O sama dengan 3, T sama dengan 2, dan N sama dengan 5. Maka nilai dari kata batuk adalah B kali A kali T kali U kali K. Nah, 7 kali 17 kali 2 dikali 1 dikali 11. Nah, itu kan tadi B-nya 7, A-nya 17. Nilai dari T-nya 2, U-nya 1, K-nya 11. Kan sudah kita cari tadi gitu kan. Nah, jadi jawabannya itu dari yang 7 dikali 17 dikali 2 dikali 1 dikali 11 adalah 2618. Jawabannya adalah A. Nah, kita ke soal nomor 12. Aziza menggambar peta dari sebuah atlas yang tidak diketahui skalanya. Jarak keduanya kota dalam atlas 8 cm. Pada tabel diketahui jarak sesungguhnya 180 km. Aziza memperbesar gambar peta 3 kali dari gambar pada atlas. Skala gambar peta Aziza adalah, jadi kan yang ditanya di sini tuh berapalah skala gambar peta Aziza. Nah, diketahui tadi JP itu adalah jarak peta dibagi 8 cm. JS itu jarak sebenarnya dibagi 180 km. 180 km kita ubah ke cm menjadi 18 juta cm. Nah, skala sama dengan 8 dibagi 18 juta sama dengan 1 dibagi 2.250.000. Nah, jadi skala petanya 1/2.250 dikali 3. Itu jadi 1/750. Jadi jawabannya adalah A. Nah, kita ke soal nomor 13. Soalnya, siswa kelas 6 mengikuti kegiatan outbound. Kegiatan tersebut terdiri atas fun games dan susur sungai. Fun games dimulai pukul 07.25.36 dan selesai pukul 11.13.08. Susur sungai mulai pukul 12.26.13 dan selesai pukul 15.24.07. Waktu yang digunakan untuk fun games dan susur sungai adalah, di sini itu yang jam-jamnya tadi kita kurangkan dengan jamnya juga. Jam awal, jam dimulai kita kurangi ke jam akhir sampai jam berapa siap kayak gitu. Jadi lama kegiatan fun games itu tadi kan 11 menit 13 13.08 dikurang 07.25.36 sama dengan itu 3 jam 47 menit 32 detik, atau itu dijadikan jadi 3 jam 47 menit 32 detik. Nah, lamanya kegiatan susur sungai 15 jam 24 menit 07 detik dikurang 12 jam 26 menit 13 detik sama dengan 2 jam 57 menit 54 detik atau 2 jam 57 menit 54 menit. Jadi jumlahkan aja yang tadi yang udah kita kurang-kurangkan tadi, kita tambahkan. Jadi 3 jam 47 menit 32 detik ditambah 2 jam 57 menit 54 detik sama dengan itu kita jadinya 6 jam 44 menit 24 detik. Jadi jawabannya itu 6 jam 44 menit 26 detik. Jadi jawabannya itu adalah C.
di option C. Nah, soal berikutnya nomor 14. Nah, di sini perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Jadi kita diminta memperhatikan sifat-sifat. Nah, yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Nah, yang kedua, dua pasang sisinya sama panjang. Yang ketiga, salah satu sudutnya siku-siku. Nomor 4, sepasang sudutnya sama besar. Kelima, kedua diagonalnya sama panjang. Keenam, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus, kan? Nah, sifat-sifat bangun layang-layang ditunjukkan oleh gitu kan. Nah, di sini kita harus mencermati terlebih dahulu sifat-sifatnya dari keenam tersebut, baru kita bisa mengetahui sifat-sifat bangun layang-layang. Nah, bangun layang-layang itu tadi kita harus sudah tahu apa itu sifat-sifat bangun layang-layang supaya lebih mudah. Nah, di sini itu, nah yang pertama, keempat sisinya sama panjang, tentu saja tidak. Yang kedua, dua pasang sisinya sama. Ya, benar. Layang-layang itu dua panjang sisinya sama panjang. Yang ketiga, salah satu sudutnya siku-siku. Itu salah. Layang-layang tidak punya sudut, tidak punya siku-siku. Nah, sepasang sudutnya sama besar. Ya, tentu saja. Karena sama besarnya kan. Yang kelima, kedua diagonalnya sama panjang. Tidak sama panjang. Layang-layang beda bentuk panjang atas dengan bawah. Nah, yang keenam, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, ya memang benar, berpotongan tegak lurus. Jadi jawabannya adalah 2, 4, 6 di option D, yang 2, 4, 6. Nah, di sini kita akan lanjut ke soal nomor 15. Maaf ya karena lelet komputernya, laptopnya seperti itu. Nah, maaf kelewatan. Nah, kita akan menjawab soal nomor 15. Nah, di situ perhatikan gambar berikut. Sorry ya kelewatan. Nah, yang ditanya itu banyak sisi bangun tersebut ada. Itu jawabannya adalah A, 9. Kenapa 9? Itu bisa dihitung dari gambar itu, kita bisa menghitung di setiap sisi bangun ruang. Nah, kenapa 9? Di sana itu kan tidak ada garis yang menyatukan dia yang di belakang itu. Jadi itu dihitung 1 gitu. Jadi itu jawabannya 9 A. Nah, lanjut nomor 16. Nah, area gajah di suatu kebun binatang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 15 meter. Di sekelilingnya dibuat trotoar dengan lebar 1 meter. Pada tepi dalam trotoar dibuat pagar kawat setiap 2 meter. Panjang pagar dipasang tiang pancang. Banyak tiang pancang yang diperlukan adalah pi sama dengan 22/7. Nah, di sini K itu sama dengan pi dikali D. Pi-nya tadi kan sudah ada kan, yang 22/7. Nah, jadi R sama dengan 15M dikurang 1M sama dengan 14M. D sama dengan 14 ditambah 14 sama dengan 28. Nah, pi dikali D. Pi-nya 22/7 dikali 28. D-nya tadi kan 28. Jadi hasilnya adalah 88. Nah, banyak panjang yang dibutuhkan atau sama dengan 88/2 sama dengan 44, karena 88 dibagi 2 kan 44. Jadi jawabannya adalah B. Nah, sebelumnya maaf karena laptopnya nge-lag, lambat dia. Jadi saya ngomongnya cepat sedangkan di situ kursor saya lambat dia. Nah, sekarang kita ke nomor 17. Nah, soalnya perhatikan gambar berikut. Tinggi tabung 15 cm, lebih panjang dari jari-jarinya. Volume tabung tersebut adalah, di situ pi-nya sudah diketahui 3,14. Nah, jadi di sini maaf kelewatan sebentar. Nah, itu tadi soalnya nomor 17 ya, yang tentang tabung tadi. Nah,
Nah, di sini itu V sama dengan R kuadrat T. Jadi Pi-nya tadi 3,14 sama dengan 10 pangkat 2 dikali 15. Hasilnya adalah 4710 cm pangkat 3. Jadi jawabannya itu adalah, maaf sebelumnya di sana tadi saya di belakangan tadi banyak diamnya karena nge-lag di laptop saya. Jadi saya juga nggak tahu. Nah, jadi setelah itu kita ke soal nomor 18. Nah, soalnya jarak Jogja ke Magelang 53 km. Pak Danu mengendarai motor dari Jogja ke Magelang. Ia berangkat pukul 7.15 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pak Rangga mengendarai motor dari Magelang ke Jogja. Ia berangkat pukul 7.27 dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Mereka berkendara melalui jalan yang sama. Saat mereka berpapasan, Pak Rangga telah menempuh jarak. Nah, yang tanya kan jaraknya. Nah, di sini Nah, di sini saya lanjutkan, tadi laptop saya nge-lag. Jarak Jogja ke Magelang 53 km. Danu, jarak Magelang kecepatannya 40 km per jam. Nah, kan udah diketahui semuanya. Jadi di situ kan berangkatnya jam 7.15. Jadi sedangkan Pak Rangga dari Magelang ke ke Jogja kecepatannya 50 km per jam. Nah, yang berangkatnya 07.27. Jadi berkendara melalui jalan yang sama berlawan arah. Selisih waktu berangkatnya itu kan, jadi selisihnya 07.27 dikurang 07.15 sama dengan 12 menit. Jadi 12/60 sama dengan 1/5 jam Danu lebih awal berangkat. Maka selisih jaraknya 53 dikurang 1/5 dikali 40 sama dengan 53 kurang 8 sama dengan 40 km. Nah, misal waktu berpapasannya itu kan X. Jadi 45 sama dengan 40X ditambah 50X. 45 sama dengan 90X. Nah, X sama dengan 45/90 sama dengan 1/2. 1/2 jam itu kan didapat dari yang X sama dengan 45/90. Yang 90 itu dapat dari yang 45 itu tadi kan. Terus 45 sama dengan 40x ditambah 50 hasilnya 90. Nah, turunkan aja, jadi X sama dengan 45/90 sama dengan 1/2 jam. Jadi jarak yang ditempuh Pak Rangga berpapasan dengan Danu adalah 1/2 dikali 50. Nah, jadi 1/2 itulah dia 1/2 tadi kan udah dapat kita hasilnya di atas tadi. Jadi 1/2 dikali 50 sama dengan 20 km. Jawabannya adalah B. 50 itu tadi sudah kita cari di atas. Oke, jadi kita ke soal nomor. Perhatikan gambar berikut. Luas permukaan bangun tersebut adalah, nah, di sini kita jawab rumusnya itu L sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Jadi L1 sama dengan 6 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 384. Nah, L2 nya sama dengan 6 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 150. Jadi 384 ditambah 150 sama dengan 534 cm pangkat 2. Jawabannya adalah A. Option A. Kenapa L1 sama L2? Karena kan kita harus mencari L1-nya dengan L2-nya. Jadi setelah dapat L1-nya, hasil dari L1 dan L2-nya, maka kita jumlahkan. Nah, itulah hasil keseluruhan luasnya. Nah, seperti itu. Nah, soal berikutnya,
kita ambil soal yang lebih mudah. Jadi kita beralih ke soal nomor 24 ya, agar lebih mudah gitu. Yang lebih mudahnya kita cari terlebih dahulu. Nah, sebentar tunggu. Nomor 24. Nah, sebuah bak air berbentuk balok berukuran panjang 62 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 48 cm. Bak air tersebut berisi penuh. Sebagian air tersebut dipindahkan ke dalam bak berbentuk balok yang kosong berukuran panjang 55 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 36 cm. Tinggi permukaan air pada kedua bak sama tinggi permukaan air pada keduanya itu sama. Jadi yang ditanya tinggi permukaan airnya itu berapa gitu. Nah, sini kita kerjakan nomor 24. Rumusnya itu V sama dengan V1 dikali V2. Jadi 65 dikali 40 dikali 48 sama dengan 65 dikali 40 dikali H ditambah 55 dikali 40 Nah, terus 65 kita turunkan 65, 40 kan. Jadi 48 sama dengan 65H ditambah 55H. Jadi 13 dikali 48 sama dengan 13H ditambah 11H. 13 tetap turun, 48 turun, dan 24. 13 ditambah 11, 24. Jadi 13 dikali 2 sama dengan H. H-nya sama dengan 26. Jadi jawabannya itu adalah 26. Nah, di rumus tadi V sama dengan V1 dikali V2 maksudnya itu adalah volume. Volume dikali volume pertama dikali dengan volume kedua. Kita masukkan saja dengan angkanya. Kan sudah ada tadi di soal. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut ke soal nomor 25. Nah, soal 25 ini adalah tentang jadi berikut adalah data ukuran sepatu yang terjual di toko selama 1 minggu. 39, 38, 36, 39, 36, 40, 39, 36, 36, 39, 38. Nah, di situ kan sudah tertera semuanya modusnya. Jadi modus data di atas itu adalah, nah, kita tuliskan kembali soalnya. Jadi 37 ditambah 37 dibagi 2 sama dengan 74 dibagi 2 itu hasilnya 37. Jadi jawabannya itu adalah C. 37 itu kita dapat dari data karena itu tadi modus yang paling yang paling banyak di situ itu 37 ya kan. Jadi itulah ditambahkan 37 dibagi 2. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 26. Nah, di soal ini yang ditanya itu yang dicari itu kan nilai-nilai matematika siswa kelas V sebagai berikut. Sudah tertera di situ nilainya. Jadi di sini kita itu mencari rata-rata nilai dari matematika dari siswa kelas 6 tadi. Nah, jadi nilai yang sudah diketahui kita tambahkan jadi hasilnya itu 936 dikurang 12 jadi hasilnya 38. Jawabannya adalah C. Itu jumlah dari keseluruhannya itu 936. Nah, dari mana 12 itu? 12 itu adalah jumlah dari itu tadi nilai itu kan ada 12 angka, itu ada yang 81, 80, 78, 85, 74, 80, 78, 85, 81, 72, 75, 76, 72. Itu ada 12. Jadi jumlah semuanya itu 936 dikurang berapa itu tadi nilainya 12. Jadi jawabannya adalah C, 78. Nah, di sini kita
ke soal yang lebih mudah ya. Jadi kita bakal ngerjain soal yang nomor 31 yang lebih mudahnya. Nah, sebentar ya. Kursor saya Lola. Nah, soal nomor 31 ya, 31. Nah, seorang pengunjung sedang mengamati denah hutan wisata. Ia melihat jarak dari pintu masuk menuju tempat air terjun 6 cm. Jika skala denah hujan wisata tersebut 1:25.000, berapa kilometer jarak sebenarnya dari pintu masuk menuju air terjun? Tuliskan angka penjelasannya. Nah, baik, sini kita akan mengerjakannya. Nah, di sini diketahui jarak petanya tadi kan 6 cm. Nah, skalanya 1:25.000. Ditanya jarak sebenarnya. Nah, apa sih rumus jarak sebenarnya itu? Nah, rumus jarak sebenarnya itu mencarinya itu adalah JS sama dengan JP dibagi skala. JS itu jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Jadi JS sama dengan 6 dibagi 1/25.000. Nah, JS sama dengan 6 kali 25.000 bagi 1. Jadi JS adalah 150.000 cm. 50 cm kita ubah ke kilometer. Jadi CS-nya jarak sebenarnya itu adalah 1,5 kilometer. Nah, kita ke soal nomor 32. Tina, Siti, dan Ratna mengunjungi Taman Bacaan Mekar. Tina mengunjungi setiap 4 hari, Siti setiap 5 hari, dan Ratna setiap 6 hari. Tanggal 23 Februari 2019, mereka bertiga mengunjungi Taman Bacaan bersama-sama untuk pertama kalinya. Mereka bertiga bersepakat kunjungan bersama yang kedua dimajukan 15 hari dari yang seharusnya. Pada tanggal berapakah mereka bertiga mengunjungi Taman Bacaan bersama untuk kedua kalinya? Nah, di sini kita akan mengerjakan. Nah, di sini tuh yang diketahui adalah KPK-nya. Jadi 4 sama dengan 2 pangkat 2. 5 sama dengan 5 dan 6 dikurang 2 kali 3. Jadi KPK-nya itu kan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Jadi KPK-nya adalah 60 hari. Nah, dari situ kan sudah ditentukan tadi tanggal mereka bertemu. Jadi tanggal 23 Februari 2019 ditambah 60 hari dikurang 15 kan, 60 hari dipercepat ke 15 jadi dikurang gitu. Jadi 23 Februari 2019 ditambah 45 hari. 45 hari itu dapat dari 60 hari dikurang 15 hari. Nah, jadi jawabannya itu adalah 19 April 2019. Nah, untuk bertemu yang kedua kalinya sesuai dengan rencana mereka tersebut. Nah, setelah itu kita ke soal yang lebih mudah, itu soal nomor 33. Nah,
Nah, soalnya itu berat truk supir kernet beserta muatannya 3,59 ton. Truk tersebut mengangkut gula Jawa 24 kemasan. Nah, bawang putih 30 karung dan 15 karung bawang merah. Berat truk tanpa muatan 22 kuintal, supir 71 kilo dan kernet 64 kilo. Berat setiap kemasan gula Jawa 40 kilo dan setiap karung bawang putih 10 kilo. Jika berat tiap karung bawang merah sama, berapa berat tiap karung bawang merah? Nah, di sini berat total atau truk supir kernet muatan gitu. Jadi berat totalnya tadi 3,56 ton sama dengan 3,56 dikali 1000 sama dengan 3.560 kg. Nah, berat kosong truknya 22 kuintal sama dengan 22 dikali 100 sama dengan 2.200 kg. Nah, di sini berat sopirnya 71 kg. Nah, sedangkan untuk berat kernetnya itu sebentar ya. Berat kernetnya 64 kilo. Nah, sedangkan berat muatannya tadi 3.560 kita kurangkan dengan 2.200 dikurang 71 dikurang 65. Jadi hasilnya 1000 Nah, jadi hasilnya 1.225 kilogram. Nah, jumlah muatan gula Jawa sama dengan 25 kemasan. Satu kemasan 10 kilo. Jadi 25 kemasan sama dengan 25 dikali 10 hasilnya 250 kilogram. Nah, sedangkan bawang putih kan 30 karung tadi ya. Nah, satu karungnya itu 10 kilo tadi. Jadi 30 karung sama dengan 30 dikali 10. Jadi 300 gram. Jadi jumlah berat bawang merah sama dengan berat muatan yang tadi yang udah kita cari tadi itu dikurang berat gula Jawa dikurang berat bawang putih. Jadi 1.225 dikurang 250 dikurang 300 sama dengan 1.225 dikurang 550. Nah, sama dengan 75 kilo. Jadi bawang merah sama dengan 15 karung. Nah, 15 karung itu sama dengan 675. Nah, 15 karung sama dengan 675 kilo. Satu karungnya itu sama dengan 15. Jadi 675 kita bagi 15. Jadi hasilnya adalah 40 kilogram. Nah, sekian dari penjelasan soal-soal yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam pengerjaan maupun dalam perkataan saya. Semoga soal ini bisa menambah wawasan kita dan maaf karena banyak kekurangannya, terlebih dari perekamannya ataupun cara bicaranya maupun pengerjaannya. Karena saya mengerjakan di mana saya ngerti. Nah, terima kasih sudah menonton video dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam video saya ataupun pengerjaan saya yang kurang tepat maupun ada yang salah. Kita belajar sama-sama. Nah, sekian dan terima kasih.